Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum Angkatan 2021 semester 3 ingin meminta izin untuk keperluan observasi, yaitu untuk yang pertama untuk wawancara dengan salah satu hakim atau panitera di pengadilan agama. Nah, wawancara itu di dalamnya itu ada ketentuan yang pertama itu mengambil video di kantor PA Batam dan juga ada wawancara. Ini saya minta izin untuk Bapak memperkenalkan diri. Oke, gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih adik-adik dari mahasiswa dan mahasiswi UNES Semarang ya. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka pada kesempatan yang ini, dan kami terima kasih sekali atas kedatangan panjenengan untuk mengkaji ilmu kaitannya tentang penyelesaian tugas akhir yang akan sampai laksanakan. Ya, sementara mungkin akan lebih kenal ketika saya memperkenalkan diri di hadapan panjenengan bahwa nama saya itu Nur Ngafif Sarjana Hukum, ini lahir di Purworejo 19 Juli 1967, jadi 55 tahun yang lalu. Sudah tua dan apa yang sampai alami sudah kami alami. Jadi 55 tahun gitu. Jadi pekerjaan saya lakukan di sini ada sebagai panitera muda gugatan. Di sini saya ingin kami ingin mempertanyakan beberapa hal Pak berkaitan dengan apa sih yang dilakukan di pengadilan agama gitu Pak. Nah, di sini yang pertama saya ingin bertanya itu bagaimana sih Pak struktur organisasi itu di pengadilan agama Batam seperti itu? Struktur organisasi pengadilan agama Batam itu bisa sampai lihat pada norma nomor 7 tahun 2015. Di situ akan tergambar apa sih pengadilan agama itu, tentang struktur pengadilan agama yang ada pimpinan namanya ketua, kemudian didampingi wakil ketua, terus kemudian ada unsur hakim, ada unsur panitera, bantu panitera muda. Panitera muda itu ada panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, dan panitera muda hukum. Kemudian di bawah kepaniteraan tadi juga masih ada yang namanya panitera pengganti. Panitera pengganti itu adalah sebagai unsur tangan kanannya panitera dalam hal untuk mendampingi sidang. Yang itu ada kebawahnya namanya jurusita. Jurusita itu ada jurusita pengganti dan jurusita. Ya, itu kemudian staf. Kemudian di pengadilan agama itu juga ada unsur strukturalnya, kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Dan sekretaris itu membawahi namanya kasubag-kasubag. Ada kasubag pelaporan dan IT, kasubag keuangan dan umum, yang satunya kasubag kepegawaian, pertala dan organisasi, tata laksana dan kepegawaian. Terus di bawahnya lagi ada staf. Di sini saya mau bertanya ya, apa tugas dan wewenang di pengadilan agama? Kalau tugas dan wewenang itu kami diatur di undang-undang kami, Undang-Undang Peradilan nomor 7 tahun 89 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2016. Di situ di pasal 49 menjelaskan bahwa tentang tugas dan fungsi pengadilan agama. Di situ. Jadi yang pasalnya itu bahwa kewenangan dari pengadilan agama itu adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara yang diterima. Nah, perkara apa yang diterima itu terkait dengan perkara masalah perkawinan. Nah, mencakup masalah apa saja perkawinan itu bisa kalian lihat nanti di pasal sana. Ada yang namanya perceraian, ada izin poligami, ada namanya dispensasi nikah, ada isbat nikah dan lain sebagainya. Itu di sana termuat semuanya. Ya. Terus kemudian tentang tata cara pemeriksaannya, sebagaimana kita aturan di peraturan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, sama acaranya. Sama, cuma bedanya kita dari karena tentang kekhususan kita bahwa kita adalah peradilan agama yang di situ menangani masalah-masalah kaitannya ada peradilan beragama Islam. Jadi non Islam tidak kita tangani, non Islam harinya ke pengadilan umum, peradilan umum. Nah, di situ. Ya, ada lagi. Terus pertanyaan selanjutnya, kami ingin bertanya di pengadilan agama itu sendiri, kami tugas apa ya Pak? Tugas dari salah satu di pengadilan agama. Hakim itu sesuai dengan tugasnya. Itu hakim itu setelah diberikan ditunjuk oleh ketua PA, dia ada kewenangan untuk memeriksa, mengadili perkara yang ditanganinya. Sesuai dengan kewenangannya, majelis itu adalah nanti akan memeriksa dan memutus perkara yang dibebankan kepadanya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ketua. Jadi hakim bertugas sesuai dengan fungsinya hakim itu adalah untuk mengadili. Diberikan tugas oleh ketua, ditunjuk oleh ketua untuk mengadili perkara tersebut. Jadi secara umum bahwa perkara itu kan kita tangani melalui izin daripada ketua pengadilan. Nah, ketua pengadilan itu nanti yang akan membagi, akan dijatuhkan kepada majelis siapa itu nanti ketua yang akan membagi. Nah, setelah dibagi tersebut, kemudian hakim menyidangkan sesuai dengan porsinya tentang perkara yang ditangani. Ya, di situ. Oke ya. Nah.
seperti yang Bapak bilang di awal, pas pertengahan, itu kan mereka masyarakat. Ya. Apakah Bapak berkenan untuk memberitahu tugas dari sama panitera di pengadilan agama Batam? Begitu. Jadi tugas panitera itu pada umumnya intinya itu adalah bahwa kita diberikan tugas untuk membantu pimpinan. Membantu pimpinan itu adalah tugas panitera. Panitera itu ada dua fungsi, satu untuk fungsi administrasi, yang kedua sebagai fungsi mendampingi sidang. Kalau panitera itu fungsinya nanti akan membantu pimpinan terkait masalah program-program kerja yang dilakukan di pengadilan agama. Terus kemudian fungsi yang kedua sebagai pendamping majelis, panitera itu ya, sebagai pendamping majelis yang di situ nanti akan mencatat tentang jalannya persidangan dan kemudian dituangkan dalam acara namanya berita acara sidang. Dan tentunya panitera juga akan tanda tangan sebagai panitera di situ, panitera sidang bersama ketua majelis akan menandatangani berita acara. Dan bukti tersebut, berita acara tersebut ada bukti yang otentik dan dipertanggungjawabkan. Dokumen itu menjadi dokumen negara. Sampai dengan putusannya juga kita yang namanya panitera ikut bertanggung jawab, ya, ikut bertanggung jawab tentang hasil dari putusan tersebut. Dan kemudian juga cuma tidak itu, kita juga bertanggung jawab untuk mengarsikan, untuk menyimpan bendel bendel yang sudah selesai ke dalam blok hasil. Itu adalah tugas juga dari nanti panitera. Banyak sekali sih tugas-tugas panitera yang tentunya dikerjakan. Itu yang kami sebutkan sekilas gambaran tugas utamanya di situ. Ada lagi mungkin? Untuk yang terakhir, kasus apa yang memiliki presentasi lebih tinggi yang cukup sering ditangani oleh pengadilan agama Batam? Oh gitu. Cerai atau oligarki atau waris mungkin? Jadi perkara mayoritas yang kita tangani itu adalah perceraian. Perceraian itu terdiri ada yang namanya cerai talak dan cerai gugat. Meskipun juga nanti ada perceraian yang diakibatkan oleh fasa rusaknya perkawinan, tapi itu sedikit sekali. Yang paling banyak mayoritas itu adalah perkara yang ditangani adalah cerai gugat. Jangan paham cerai gugat. Cerai gugat itu adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri, ya, mohon kepada majelis hakim untuk mengakhiri pernikahannya. Jadi itu majelis hakim yang memutuskan ikatan perkawinan. Kalau cerai talak itu diajukan oleh pihak suami, dia minta izin kepada pengadilan untuk menjatuhkan talaknya kepada istri. Makanya talak yang berlaku itu adalah talak yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Jadi yang kita akui perceraian terjadinya itu adalah ketika perceraian itu dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Jadi kalau panjenengan akan menjawab, ya seperti itulah jawabannya. Meskipun nanti saya juga tahu bahwa perceraian yang dilakukan dengan talak yang dilakukan di rumah pun juga sah secara agama kan gitu ya. Nah, tapi karena sampai itu juga hidup di negara dan orang bernegara, tentunya akan menjawab seperti itu. Iya. Jadi perkara saya juga mayoritas. Nah, sampai dengan bulan ini itu sudah 1.461 dari juga dan cerai talak sekitar 397. Berapa persentasenya? Jadi 1.400 dengan 300 seperempatnya. Seperempatnya itu adalah cerai talak. Pak Dinan bisa jawab, kenapa Pak yang mengajukan kok banyak istri? Jadi karena faktor ekonomi yang sekarang terjadi, saya juga tahu kesulitan ekonomi banyak tuntutan dari pihak istri, tapi suami tidak bisa nyukupi, kan gitu. Nah itu barangkali banyak yang terjadi seperti itu. Nah, terus tentang kasus dispensasi ada memang di pengadilan agama, terus kasus tentang poligami ada, juga waris juga ada, itu juga tidak banyak. Ya, waris juga ada, terus pembatalan nikah juga ada, tapi juga ada. Tapi yang secara mayoritas kita tangani adalah perceraian, ya itu. Ada lagi Mas? Sampun Pak. Sampun? Oh gitu. Ya. Kasih waktunya Pak Nur. Iya. Ya sama-sama. Ya mungkin itu sekedar yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran Pak Jenengan. Ya, yang kurang lebihnya mungkin bisa Pak Jenengan tambah sendiri nanti sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Oke ya. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Kami mengucapkan maaf kepada saudara dan mohon maaf sudah mengganggu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.